Bab 266, Hari Yin Ekstrim Akhir. Tapi estimasi Long Yi agak optimis, karena suplemen mayat hidup bertentangan dengan harapannya, membuat kemajuannya sangat lambat. Dan dia bisa melihat bahwa lapisan penghalang putih gereja cahaya yang jauh dari sana sudah berfluktuasi lebih cepat dan lebih cepat, mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama. Ini membuatnya terbakar dengan tidak sabar, karena ia menantikan Light Bishop menyelamatkan Xiao Yi. Pada saat ini, Long Yi tiba-tiba teringat bayangan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kentut tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, jadi dia harus menjadi orang tua di masa lalu, dan mungkin dia punya cara untuk berurusan dengan hantu jahat ini. Anak nakal Bao, siapa yang kamu sebut kentut tua? Long Yi baru saja berpikir dan suara bayangan yang bisa mengirim getaran dingin ke tulang belakang orang-orang datang dari lautan kesadarannya. Halo, sobat, kau menguping pikiranku lagi, itu terlalu tidak bermoral. Long Yi segera mengabaikan kemarahan bayangan dan berkata dengan ketidakpuasan. Apakah kamu pikir aku kotor seperti kamu? Aku hanya melihat kamu dikelilingi oleh mayat hidup, jadi aku keluar dengan niat baik untuk memberimu sedikit nasihat. Tetapi karena kamu tidak bisa mengatakan yang baik dari yang buruk seperti ini, aku kembali. Bayangan itu menyeringai dan berkata, kemudian benar-benar menghilang dari lautan kesadarannya. Long Yi melihat bahwa penghalang gereja cahaya yang jauh berfluktuasi semakin dan semakin keras, jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan. Halo, sobat, aku salah. Kau, yang telah hidup untuk waktu yang lama, berdebat dengan aku, generasi muda ini, bukankah itu hanya akan kehilangan muka kamu? Setelah dia meneriakkan beberapa patah kata, bayangan itu muncul kembali di lautan kesadaran Long Yi dan berkata sambil tersenyum, melihatmu dengan tulus mengakui kesalahanmu. Aku, orang tua ini juga terlalu malas untuk berdebat denganmu, anak lemah ini. Lalu, apa artinya yang kamu miliki? Ceritakan dengan cepat. Long Yi tersenyum dan bertanya. Aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Bayangan itu tersenyum jahat dan berkata. Kondisi apa? Katakan saja. Long Yi tidak bodoh, jadi dia segera meminta izin. Tidak sulit bagimu, pergi saja ke kota hilang dan kembali ke ruang gelap itu lagi ketika kamu memiliki waktu luang. Ketika bayangan itu menyebutkan ruang gelap, nadanya tampak agak gelisah. Bagaimana kamu tahu bahwa tempat itu memiliki ruang gelap? Tanya Long Yi dengan heran. Jangan bicara omong kosong, jawab saja apakah kamu setuju atau tidak. Bayangan itu berkata dengan dingin. Tidak masalah, tapi seluruh kota hilang benar-benar hancur setelah mekanisme disentuh, jadi bahkan aku tidak tahu di mana pintu masuk untuk memasuki ruang gelap itu. Kata Long Yi. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku memiliki kemampuan aku. Sado menjawab. Lalu, sekarang bisakah kau memberitahuku cara melewati pasukan mayat hidup ini? Tanya Long Yi. Ingatlah bahwa staf sihir Dewa Dunia Bawah di dalam cincin ruang angkasamu, keluarkan, lalu teteskan 3 tetes darahmu padanya, dan kemudian diam-diam nyanyikan mantra yang akan aku ajarkan padamu. Kamu akan dapat mengontrol semua makhluk mayat hidup dalam radius 100 atau lebih meter di sekitar kamu. Tentu saja, dengan kemampuan kamu saat ini, kamu tidak dapat mengendalikan makhluk undead level-level Golden Skeleton. Kata bayangan itu. Staf sihir Dewa Dunia Bawah. Long Yi agak bingung, kapan dia memiliki staf sihir Dewa Dunia Bawah, bahkan nama itu terdengar cukup mengesankan. Dia berpikir sebentar, lalu tiba-tiba melihat cahaya. Mungkinkah staf sihir Dewa Dunia Bawah ini adalah akar pohon seperti staf sihir yang dia peroleh bersama dengan buku sihir mati pada saat itu? Terlebih lagi, pada saat itu, dia bisa menggunakan staf sihir itu di ruang gelap Lost City, tetapi hanya setelah waktu yang lama, dia sudah melupakannya. Long Yi mengeluarkan staf sihir Dewa Dunia Bawah dari cincin luar angkasanya, lalu menjentikkan jarinya tanpa ragu, meneteskan 3 tetes darah di atasnya. Setelah itu, ia mulai mengulangi mantra yang tidak jelas yang dilantunkan bayangan di lautan kesadarannya. Akar pohon seperti staf sihir ini tiba-tiba memancarkan cahaya hitam, dan penampilannya juga berubah secara bertahap. Asli seolah-olah staf jelek kulit menjadi cahaya gelap,
dan jejak darah seperti vena menyebar di atasnya, apalagi akar pohon seperti kepala berubah menjadi tengkorak. Dan bahkan kedua matanya secara tak terduga berwarna merah darah, tampak sangat abnormal. Long Yi merasakan aura aneh keluar dari staf sihir Dewa Dunia Bawah ini. Itu agak seperti gelap tetapi juga seperti cahaya, muncul seolah-olah ada dua jenis aura di dalamnya, benar-benar terlalu aneh. Menurut instruksi bayangan itu, Long Yi menuangkan kekuatan rohnya ke staf sihir Dewa Dunia Bawah, dan seketika, semua makhluk mayat hidup yang menyerang mereka berhenti menyerang, alih-alih mulai membunuh makhluk mayat hidup lain yang menghalangi jalan Long Yi di bawah kendalinya. Seperti ini, Long Yi maju selangkah demi selangkah. Dalam satu langkah, dia mengendalikan makhluk mayat hidup di depannya, dan di langkah lain, dia melepaskan kendali makhluk hidup mayat di belakangnya. Dengan cara ini, kecepatan Long Yi secara alami meningkat. Dalam kasus apapun yang terjadi, ia bisa mengendalikan semua makhluk mayat hidup dalam radius 100 meter dengan dirinya sebagai pusat, yang berarti Long Yi bisa maju tanpa hambatan di jalannya. Dan ketika Long Yi akan tiba, penghalang perlindungan gereja cahaya hancur di bawah serangan makhluk mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan tidak ada yang menghalangi jalan mereka, pasukan mayat hidup secara acak berbondong-bondong masuk ke gereja cahaya. Dan aura kematian disertai dengan bau busuk yang berbau zombie hampir membuat semua orang merasa ingin muntah. Seketika, barikade manusia seputih salju yang terdiri dari sekelompok pendekar cahaya mulai membantai mayat hidup, sementara para imam menggunakan sihir purifikasi dan sihir cahaya suci untuk menerangi seluruh langit, mengubah hantu yang bergegas dari langit menjadi abu. Untuk melindungi orang yang dicintainya, Li Qing bergegas ke garis depan tanpa takut akan nyawanya, dan mulai menolak serangan mayat hidup yang terus-menerus dengan prajurit ringan lainnya. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu memenangkan peluang tipis untuk bertahan hidup bagi kekasihnya. Seperti ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesal. Meskipun sihir cahaya para pendeta sangat efektif melawan para hantu, tetapi meskipun mereka memiliki kekuatan roh yang tinggi, mereka tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Beberapa imam level rendah sudah kelelahan dan tidak ada gunanya sekarang. Dan yang memperburuk masalah dalam situasi buruk adalah tengkorak emas, gelap-gelap, dan zombie jahat. Mereka mulai menyerang barikade manusia yang terdiri dari prajurit ringan, dan dengan kekuatan mereka menyaingi binatang ajaib peringkat es, mereka dengan mudah menerobos barikade manusia ini. Kemudian mereka bergegas menuju para imam yang tidak memiliki kemampuan tempur jarak dekat dan membunuh mereka. Lusinan imam di garis depan terputus dalam sekejap, sekarat dengan sangat tragis. Dampak cahaya suci menyinari surga. Pria tua berjanggut dan para pendeta tingkat tinggi yang tersisa sangat terkejut, tetapi buru-buru menggunakan sihir ringan untuk melawan. Dan mereka mampu memaksa makhluk mayat hidup tingkat tinggi ini mundur dengan susah payah, dan cahaya suci seolah-olah dinding cahaya yang kokoh menghalangi mereka. Jangan khawatir tentang pinggiran, cepat serang mereka. Pria tua berjanggut itu berteriak dengan wajahnya yang mengalir keringat. Jika makhluk mayat hidup tingkat tinggi ini tidak dihilangkan, maka setelah kekuatan roh mereka habis, semua ini lebih dari 1000 orang pasti akan mati tanpa meninggalkan tulang. Banyak serangan sihir cahaya yang ditembakkan ke makhluk undead tingkat tinggi ini, retak, beberapa kerangka emas hancur berantakan di bawah pemboman serangan sihir cahaya yang kuat ini. Beberapa evil zombies dan dark spectre juga mati. Tapi lelaki tua berjanggut itu telah menyerahkan semua harapannya di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa sihir cahaya yang kuat seperti itu menghabiskan jumlah roh dan kekuatan magis yang menakjubkan. Seperti ini, biarkan berhenti sampai subuh, mereka bahkan tidak akan bisa berhenti selama setengah jam. Pada saat ini, suara siulan yang terus-menerus sederhana dan kuat datang, dan di lautan luas makhluk-makhluk mayat hidup, sesosok manusia naik dan turun, tampak sangat menarik perhatian. Long Yi, wanita di samping pria tua berjanggut itu bergetar hebat saat dia bergumam. Sepasang mata indahnya terus menatap sosok ini dengan linglung. Mungkinkah Dewa Cahaya Agung mendengar doanya? Zila, Hong Hong Hong, sihir terlarang petir yang kuat melesat keluar dari tanduk Violent Lightning Beast,
dan tiba-tiba petir setebal lengan terjalin di langit, lalu menyerang ke arah legiun mayat hidup, menghanguskan mereka untuk kokas, dan bau terbakar menyebar di sekitar. Dan binatang buas Dewa Api Kilin memuntahkan banyak api sejati yang menguapkan segalanya di tempat ini tanpa meninggalkan sehelai rumput pun. Dengan kekuatan kuat seperti itu, ditambah dengan Long Yi menggunakan Underworld God Magic Staff untuk mengendalikan mayat hidup dalam radius 100 meter, Long Yi dengan cepat tiba di atas gereja cahaya. Dan untuk 18 kerangka super Long Yi, dia mencampurkannya ke dalam legiun mayat hidup, dengan gila-gilaan menyerap energi gelap. Long Yi tiba di ambang waktu, tepat ketika pria tua berjanggut itu tidak lagi bisa bertahan. Ia menggunakan serangkaian Holy Interlink / Hell Light Doki, memaksa makhluk-makhluk undead level tinggi untuk mundur. Selanjutnya ia mengirim hewan peliharaannya ke berurusan dengan mereka. Dan untuk makhluk gila lain yang menyerang dengan gila-gilaan tingkat rendah, karena kedatangan Long Yi, mereka menghentikan serangan mereka dan dengan bodohnya berdiri diam. Sebagai hasilnya, mereka ditebas oleh para prajurit cahaya. Pada saat itu, prajurit cahaya menjadi sadar akan situasi abnormal ini, dan mereka berhenti menyerang satu demi satu, dengan bingung melihat makhluk-makhluk mayat hidup yang masih berdiri di depan mereka. Bahkan hantu-hantu dan kerangka terbang binatang terbang di langit tidak bergerak pada saat ini. Kalian semua, kenapa kalian semua linglung? Masih tidak menyerang dengan cepat? Mungkinkah kamu ingin bayiku berurusan dengan orang-orang ini sendirian? Melihat para pendekar prajurit dan pendeta bodoh berdiri tanpa bergerak tanpa menyerang, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan tidak puas. Ya, masih belum menyerang dengan cepat. Pria tua berjanggut itu bangun dengan kaget dan berteriak. Kemudian dengan agak bingung memandangi Long Yi, dia menyadari bahwa orang ini adalah bidang seks yang sebelumnya bertindak secara tiran, tidak memiliki pembelajaran maupun keterampilan, dan bahkan memiliki putri kecil. Namun baru-baru ini ia memiliki reputasi yang hebat dan tampaknya menjadi tuan muda yang bersemangat. Jadi untuk menghindari masalah, ketika Long Yi sedikit lebih, dia memasukkan staf sihir Dewa Dunia Bawah di dalam celananya. Jangan-jangan para pecandu tua gereja cahaya ini akan menganggapnya bidat, dan pada saat itu akan berat dan juga tidak menyenangkan. Orang tua berjanggut itu sangat senang melihat Beast Lightning Light dan Fire Kilin yang kuat. Adapun Little Tree dengan atribut gelap, Long Yi sudah menyimpannya. Binatang berperingkat petir kekerasan SS, dan binatang dewa api legendaris, Api Kilin, uskup ini beruntung seumur hidup untuk dapat melihat mereka. Sungguh adalah berkat dewa cahaya. Pria tua berjanggut itu bergumam dan melihat tanpa berkedip matanya. Untuk saat ini, dia lupa bertanya mengapa mayat hidup tiba-tiba berhenti menyerang. Pada saat itu, Long Yi tiba-tiba merasakan tatapan yang akrab menatapnya, dan hatinya tiba-tiba melompat. Dia berbalik dan melihat ke arah barisan imam mengenakan jubah imam, mencari sumber tatapan akrab yang dia rasakan beberapa saat yang lalu. Tetapi bahkan setelah melihat 2 kali, dia tidak melihat wajah yang dikenalinya. Tuan muda. Li Qing menghampiri Long Yi dan menyapa dengan hormat. Li Qing, aku berpikir mengapa kamu tidak kembali, tetapi ternyata kamu tinggal di sini untuk membantu. Sepertinya, meski permukaannya suram, tapi hatimu masih panas membara. Long Yi menepuk bahu Li Qing dan berkata sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa tatapan akrab yang dia rasakan barusan adalah tatapan Li Qing. Lagi pula, dia hanya mengenal Li Qing di sini. Li Qing membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia berhenti. Dia juga melihat ke arah kelompok imam, tetapi tidak melihat sosok kekasihnya. Dia jelas ingat bahwa dia ada di sini beberapa saat yang lalu. Ai, lupakan saja, karena keberadaanku menyiksanya, apakah perlu pergi dan mengganggunya lagi? Li Qing berpikir dan menjadi diam. Bab 267, Radiance Holy Water. Karena Long Yi telah menggunakan pikirannya untuk menginstruksikan binatang petir dan petugas pemadam kebakaran yang bercahaya, mereka memaksa makhluk-makhluk mayat hidup tingkat tinggi menuju 18 kerangka super. Seperti ini, sebelum makhluk mayat hidup tingkat tinggi lenyap, kerangka super akan mampu menyerap energi gelap yang tumpah begitu mereka terbunuh, sehingga kerangka super ini akan berevolusi, tapi dia tidak tahu sampai sejauh mana kerangka super ini akan berkembang.
Ada sejumlah besar makhluk mayat hidup tingkat rendah yang menciptakan gangguan, tetapi semua makhluk mayat hidup tingkat tinggi jatuh satu demi satu di bawah serangan bis lighting kekerasan dan banyak imam cahaya. Sangat cepat, pertempuran berakhir, dan sekarang, mereka hanya bisa menunggu fajar. Segera setelah berakhirnya pertempuran, Long Yi mengambil dalam Violent Lightning Beast, Fire Kilin serta 18 kerangka super yang dicampur dengan makhluk undead level rendah ke ruang dimensi gelapnya, mengabaikan ekspresi kerinduan pada wajah si tua berjanggut. Pria, Tuan Muda Simen, apakah Lightning Beast dan Dewa Binatang Fire Kilin benar-benar hewan peliharaan kamu? Pria tua berjanggut masih tidak berani percaya. Mungkin, dia bisa menaklukkan SS peringkat Violent Lightning Beast karena keberuntungannya, tetapi Dewa Binatang Api Kilin adalah hewan peliharaan sihir Dewa Api dalam legenda, bagaimana itu bisa ditundukkan dengan mudah? Long Yi menajamkan alisnya, dan berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu melihat barusan? Selain itu, meskipun aku mempertaruhkan nyawaku untuk datang dan menyelamatkan kalian semua gereja cahaya, tetapi bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Pria tua berjanggut itu tertawa hampa melihat penampilan Long Yi dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin dia bertanya lebih banyak. Kemudian, melihat sekeliling pada legiun mayat hidup yang masih tak bergerak, dia berkata, aku benar-benar berterima kasih, Tuan Muda Simen kedua, atas rahmatmu menyelamatkan kami. Jika bukan karena kamu, aku khawatir tidak ada dari kita yang akan selamat sampai fajar. Namun, mengapa legiun mayat hidup ini tiba-tiba tidak bergerak? Apakah mungkin untuk mengatakan satu atau dua hal? Pria tua berjanggut itu melanjutkan dengan ekspresi kebingungan. Itu rahasia. Selama kita bisa menunggu sampai subuh dengan nyaman, itu sudah cukup. Setelah fajar, aku memiliki masalah kecil untuk meminta uskup membantu aku. Long Yi mengingat Xiao Yi dan matanya yang berbintang cerah tiba-tiba redup. Apa masalahnya? Jika uskup ini dapat mencapai, maka aku tidak akan segan darinya. Pria tua berjanggut juga tidak mengejar itu lagi, dan karena mereka telah menerima bantuan dari klan Simen, selama dia bisa membantu, dia akan melakukan yang terbaik. Jika kekuatan hidup seseorang benar-benar kelelahan, maka apakah ada cara untuk pulih? Tanya Long Yi dengan harapan. Pria tua berjanggut itu tercengang, lalu dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sihir cahaya dapat menyembuhkan orang-orang yang vitalitasnya rusak, tetapi kelelahan tenaga hidup melambangkan perjalanan hidup, jadi hanya dengan menggunakan sihir cahaya peringkat dewa, Spring Return to the Earth, mungkin menyembuhkannya, tetapi melihat seluruh Blue Waves kontinen, hanya Paus Lavaer yang telah mencapai ranah Master Archmagician Cahaya, dan dia juga hanya bisa menggunakan sihir-sihir terlarang peringkat 11, jadi maafkan aku karena tidak berdaya dalam hal ini. Long Yi gemetar dan menggertakkan giginya, dia bertanya, mungkinkah tidak ada cara lain? Melihat ekspresi menderita dari Long Yi, pria tua berjanggut dalam hati menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Simen kedua, Dewa Cahaya kita mengajarkan kita untuk memiliki kebaikan yang besar. Uskup ini bersedia untuk secara sewenang-wenang menggunakan air suci cahaya gereja cahaya untuk mempertahankan kehidupan orang itu. Seperti untuk masalah sesudahnya, kita hanya bisa menyerahkannya pada keberuntungannya. Long Yi menjadi diam, dan menatap langit yang suram. Sekarang pandangan punggungnya terlihat sangat kesepian dan sedih. Sosok diam-diam muncul di lantai atas gereja cahaya, dan melihat sosok sedih di bawah dalam kesurupan dari balik cermin ajaib. Meskipun punggung itu masih lurus seolah-olah gunung yang tinggi, namun dia masih bisa merasakan kesedihan yang mendalam darinya. Long Yi, jangan merasa sedih, kamu di dalam hatiku selalu bahagia, selamanya tersenyum, jangan merasa sedih, oke? Sosok berkerudung ini mengenakan pakaian pendeta bermata emas membelai cermin ajaib dengan tangannya seolah-olah dia ingin pergi dan menghibur Long Yi. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Setetes air mata itu berceceran di tanah. Setelah itu, sosok itu perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang putih bersih dan halus ke arah tudung di kepalanya dan melepasnya. Segera, rambut hijau gelap seolah-olah air terjun meluncur turun ke pinggangnya.
Wajah sisi kirinya cantik seperti malaikat, tetapi wajah sisi kanannya memiliki tanda lahir berwarna merah darah, membuatnya terlihat sangat aneh. Dia tiba-tiba adalah saintes Sibi yang terkenal dari Kekaisaran Bangga Blue Waves Kontinen, gadis yang membuat Long Yi khawatir selama lebih dari 2 tahun. Sibi berlinangan air mata, dia berterima kasih kepada Dewa Cahaya karena telah membuatnya menyadari keinginannya yang berharga untuk melihat kekasihnya lagi ketika dia telah menyerahkan semua harapannya. Tetapi pada saat yang penting, dia takut, dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya dan dengan status apa dia harus menghadapinya. Karena dia tahu bahwa pada saat ini, Long Yi dikelilingi oleh banyak keindahan, dan masing-masing dari mereka seindah malaikat. Dia tidak pernah memiliki perasaan rendah diri untuk penampilannya sebelumnya, tetapi setelah jatuh cinta dengan Long Yi, dia merasa seperti itu untuk pertama kalinya. Tapi, penampilan ini benar-benar bukan jurang terbesar antara Long Yi dan dia. Aturan klan Moxie adalah masalah terbesar yang ada di antara mereka berdua. Sibi begitu kesurupan menyaksikan kekasihnya dari balik cermin ajaib sehingga garis pandangnya tidak dialihkan bahkan untuk sesaat. Dia ingin menatapnya dengan cermat untuk menebus semua ruang gelap sebelumnya. Long Yi, aku sangat merindukanmu, benar-benar sangat merindukanmu. Sibi bergumam. Dia meneteskan begitu banyak air mata hingga pakaian dadanya sudah basah. Ketika sinar cahaya pertama bersinar dari cakrawala melalui lapisan awan tebal, semua makhluk mayat hidup merintih dan menghilang berubah menjadi cahaya putih tanpa meninggalkan residu. Ki kematian yang padat di udara juga perlahan mulai bubar. Ketika matahari benar-benar terbit dari cakrawala, seluruh dunia berubah menjadi surga dari neraka. Jika bukan karena mayat lebih dari 100 prajurit cahaya dan imam cahaya di depan gereja cahaya, tidak ada yang akan berpikir bahwa masalah mengerikan kemarin adalah nyata. Orang-orang biasa menjulurkan kepala melalui jendela dan pintu mereka berturut-turut, dan melihat semuanya tenang sekarang, mereka dengan bersemangat bergegas keluar dari rumah mereka. Soaring Dragon City kembali ke kota sebelumnya yang ramai dan semarak lagi. Menurut statistik gereja cahaya, bersama-sama beberapa ribu gereja cahaya dihancurkan di hari Yin Ekstrim kali ini. Hampir 100.000 prajurit ringan dan imam terbunuh atau terluka. Ini adalah pukulan paling berat yang diderita gereja cahaya dalam beberapa abad terakhir ini. Selain itu, mengambil keuntungan dari hari Yin Ekstrim ini, gereja gelap berkembang pesat. Lebih jauh lagi, mereka secara terbuka menganjurkan dewa gelap kepada massa, tetapi gereja cahaya tidak berdaya untuk mencegah ini meskipun mereka memiliki hati untuk melakukannya. Tentu, semua ini adalah bagian dari kisah yang akan datang. Uskup gereja cahaya Soaring Dragon City tiba di rumah Simen bersama Long Yi dan Li Qing, dan melihat Xiao Yi yang masih tak sadarkan diri di tempat tidur. Ia menggunakan sihir ringan untuk memeriksa, lalu menggelengkan kepalanya. Ia berkata, kekuatan hidup dari ini gadis hampir seluruhnya kelelahan. Radiance Holy Water dapat memastikan keselamatannya selama 1 tahun. Maafkan aku karena mengatakan ini, kecuali Dewa Cahaya sendiri datang, tidak ada yang mampu mencegah kematiannya. Long Yi melotot dan mendengus, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengambil nyawanya termasuk Dewa Kematian sendiri. Dalam 1 tahun, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Pria tua berjanggut itu membuat senyum masam, dan menggumamkan mantra. Cahaya putih lembut mengelilingi tubuh Xiao Yi, dan kemudian dia dengan hati-hati mengeluarkan botol batu giok kecil dari cincin luar angkasanya. Membuka stopper, aroma harum segera memenuhi seluruh ruangan. Tanpa menebak, Long Yi tahu bahwa ini pasti hal yang baik. Pria tua berjanggut memiringkan botol giok ini, dan 2 tetes cairan putih susu menetes di bibir Xiao Yi, dan kemudian dengan cepat memasuki mulutnya. Dan melihat lelaki tua berjanggut ini ingin menarik botol giok itu, Long Yi menangkap tangannya yang layu dan berkata, tunggu, aku katakan, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang uskup, bagaimana kamu bisa begitu pelit, memberi makan lebih banyak, kan? Apakah ini memiliki efek yang lebih baik? Ayo. Pria tua berjanggut itu mendesis dan dengan segera berkata, Tuan Muda Simen kedua, lepaskan, tulang-tulang lamaku akan patah. Long Yi meminta maaf dengan canggung dan melepaskan tangannya, tetapi matanya menatap botol giok di tangan pria tua berjanggut seperti serigala.
Tuan Muda Simen kedua, ini tidak seperti aku tidak mau memberinya makan lebih banyak, hanya meskipun efek air suci radians sangat kuat, tapi itu benar-benar bukan semakin kamu mengambil yang lebih baik. 2 tetes sudah cukup untuk gadis ini, memberi makan lebih banyak tidak memperpanjang hidupnya, malah akan berbahaya baginya. Pria tua berjanggut itu menjelaskan. Long Yi melihat ekspresi tulus dari pria tua berjanggut ini, dan juga tahu bahwa dia tidak berbohong, jadi dia menghela nafas dan berkata, ini salahku, terima kasih untuk air suci cahayamu. Kamu harus memiliki banyak urusan yang perlu ditangani di gereja cahaya, aku tidak akan membuang waktu kamu lagi di sini. Mengirim pria tua berjanggut, Long Yi diam-diam duduk di tepi tempat tidur menatap Xiao Yi yang kulitnya secara bertahap menjadi kemerahan. Melihat ini, dia agak senang dan juga sedih. Tiba-tiba, bulu mata Xiao Yi sedikit bergetar, dan perlahan membuka matanya, dia melihat wajah tampan Long Yi yang khawatir. Tuan muda. Xiao Yi berjuang untuk duduk. Long Yi segera menenangkan Xiao Yi dan berkata dengan wajah tenang, teruslah berbaring, jangan bergerak, sekarang kamu adalah seorang pasien, dan seorang pasien harus memiliki penampilan seorang pasien. Xiao Yi memandangi kekasihnya, dan senyum indah muncul di wajahnya, lalu dengan patuh berbaring tanpa bergerak. Sekarang katakan padaku, apakah kamu merasa tidak nyaman? Long Yi membuang suasana hati yang berat, dan mencubit pipi Xiao Yi sambil tersenyum, dia bertanya. Ya, tapi jika tuan muda memelukku, aku akan baik-baik saja. Melihat ekspresi tegang Long Yi, Xiao Yi tiba-tiba berkata dengan main-main. Long Yi tersenyum dan masuk ke dalam selimut Xiao Yi, dia dengan lembut memeluknya ke dadanya. Tuan muda, Xiao Yi merasa sangat bahagia, bahkan jika aku mati pada saat ini, aku, Xiao Yi menggosok kepalanya di dada Long Yi yang kokoh, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tangan besar Long Yi langsung menekan di dalam dari pantatnya retak, menggoda kebun rahasianya yang lembut dan hangat. Kamu tidak diperbolehkan berbicara omong kosong, dengan tuan muda di sini, bagaimana kamu bisa mati? Long Yi mencari kacang cinta tempat rahasia Xiao Yi, dan menekannya sebagai hukuman. Tuan muda, kamu jahat, Xiao Yi dengan wajah merah yang tak terbandingkan dengan malu-malu berkata sambil dengan ringan memukul dada Long Yi dengan tinju kecilnya. Xiao Yi menangkap cakar serigala dari Long Yi yang menggoda di antara kedua kakinya, lalu dengan hati-hati melihat wajah tampan Long Yi, dia menunjukkan senyum bahagia dan berkata, Tuan muda, aku sudah memindahkan sebagian dari long nasib naga sejati Zan ke dalam tubuhmu, apalagi, ramalan kekaisaran naga kekerasan, aku sudah mengintegrasikan wahyu-wahyu itu ke dalam kesadaranmu, hanya orang itu yang mengganggu di tengah jalan, jadi aku tidak tahu apakah gangguan itu mempengaruhi atau tidak. Ketika berbicara kalimat terakhir, Xiao Yi agak kesal. Wahyu apa? Long Yi bertanya dengan bingung. Bab 268, sangat penyayang. Xiao Yi kaget, dan ekspresinya menjadi sangat berkecil hati. Mungkinkah dia tidak berhasil mentransfer wahyu-wahyu itu ke dalam kesadaran Long Yi? Dia mencibir, melakukan sihir kemarin. Aku mendapat beberapa wahyu, tapi aku tidak bisa untuk mengintegrasikan mereka ke dalam kesadaran tuan muda. Tampaknya usaha aku sia-sia. Long Yi tersenyum, dan dengan erat memeluk Xiao Yi, dia berkata, apa yang akan menjadi milikmu akhirnya, apa yang bukan milikmu, tidak ada gunanya memaksanya menjadi milikmu, bahkan tanpa wahyu itu, nasib akhirnya tidak pasti, takdir terus berubah sepanjang waktu, aku bisa memilih untuk mencari takdir daripada membiarkan takdir datang mencariku, bukan begitu? Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiao Yi mulai merasa sehat. Dari pembicaraan tentang kekasihnya ini, dia bisa melihat aspirasi lelaki yang luas dan kepercayaan diri yang luar biasa. 2 poin ini justru merupakan aspek yang paling menarik bagi anak perempuan. Dengan keadaan pikirannya yang mabuk, dia masuk ke dalam dada Long Yi, mencintai pria seperti itu, apalagi yang ada dalam hidup ini yang membuatnya tidak puas. Pada saat itu, Long Yi tiba-tiba teringat gambar kabur yang membingungkan yang muncul di benaknya kemarin. Mungkinkah fragmen itu adalah wahyu nubuat? Dia ingin bertanya tentang itu, tetapi melihat ekspresi tersenyum Xiao Yi yang tersenyum, dia menelan kata-kata itu. Bagaimanapun, ia tidak dapat mengingat dengan jelas,
apalagi, bahkan jika itu adalah wahyu nubuat, mereka tidak berguna. Long Yi dengan lembut membelai mata putih Xiao Yi yang hampir transparan, dan tiba-tiba merasa putih ini indah, karena di sana terkondensasi cinta tanpa keluhan dan penyesalan antara wanita dan pria. Tuan muda, apakah kamu tidak akan pergi ke kamp militer hari ini? Xiao Yi seolah-olah anak kucing menggosok dada Long Yi dan bertanya dengan lembut. Aku tidak pergi hari ini, tuan mudamu akan menemani Xiao Yi-ku. Long Yi menjawab sambil tersenyum, lalu dia dengan ringan menggigit putih tanpa cacat seolah-olah leher giok Xiao Yi, sementara cakar serigalanya mulai bergerak dengan gelisah di seluruh tubuh Xiao Yi. Tuan muda, jangan, Xiao Yi bergoyang karena tidak dapat bertahan, dan tubuhnya yang sensitif tanpa sadar bergetar ringan, meskipun mulutnya berkata tidak, tetapi tangannya terentang di dalam pakaian Long Yi dan mulai membelai dia. Long Yi membuka kerah Xiao Yi, dan sepasang salju putih asteris melompat keluar. Dan mutiara-mutiara merah cerah di bagian atas payudaranya mempesona. Long Yi dengan ringan mengisap yang kiri sementara cakar serigala menggoda yang kanan. Perasaan yang sangat halus dan elastis itu membuatnya terkagum-kagum. Long Yi meninggalkan sidik bibir kemerahan pada Xiao Yi yang sangat indah asteris, itu adalah tanda yang menunjukkan mereka terutama milik Long Yi. Merasakan tempat pribadi Xiao Yi lembab, Long Yi melepas semua pakaian Xiao Yi, lalu ia memindai asteris halus dan indah Xiao Yi dengan tatapan panas membakar, dan ketika matanya menatap jurang merah muda halus Xiao Yi, ia bisa dengan jelas melihat arus dari aliran deras. Tuan muda, Xiao Yi asteris kedua kakinya, hanya merasa asteris di bawah perut bawahnya. Dalam hatinya, dia merasa seolah-olah kucing sedang menggaruk, langsung mengubah kulitnya menjadi merah muda memikat. Long Yi dengan nakal menundukkan kepalanya ke arah tempat rahasia di antara kaki Xiao Yi, lalu menghembuskan nafas, dan merasakan seluruh tubuh Xiao Yi menggigil, dia tertawa nakal. Xiao Yi membuka matanya yang kabur, lalu menggertakkan giginya, dia membalikkan Long Yi, dan mulai dengan mencium bibir Long Yi. Lidah kecilnya dengan tidak sabar memasuki mulutnya dan terjerat dengan lidahnya. Setelah itu, dengan memegangi Long Yi kecil, Xiao Yi menurunkan pinggulnya. Tiba-tiba, gelombang suara erangan bergema, dan tubuhnya yang menawan seolah-olah sebuah perahu kecil di laut, bergerak naik dan turun. Papa, asteris-asteris suara bertabrakan terdengar keras. Dan setelah periode waktu yang tidak diketahui, Xiao Yi pingsan dengan tubuh menawannya yang bergetar hebat. Tiba-tiba, Long Yi merasa basah di samping telinganya, dan dia terkejut. Dia segera memeluk Xiao Yi dan membaringkannya di sampingnya, lalu menggunakan tangannya, dia mengangkat dagu Xiao Yi, hanya untuk melihat seluruh wajah Xiao Yi merah dan matanya tertutup rapat namun tidak ada air mata. Dia mengulurkan tangannya di samping telinganya, dan setelah menyentuhnya, dia dengan ringan menjilat tangannya. Asin, jelas air mata. Long Yi tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluknya dengan erat. Dia bersumpah, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi, bahkan jika dewa kematian datang sendiri, jangan membayangkan bahwa mungkin baginya untuk mengambil Xiao Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Nangong Mansion saat senja. Kakak ketiga, mengapa kamu berjalan bolak-balik di dalam halaman? Jika kamu ingin mencari saudara ipar, maka pergi saja untuk mencari. Nangong Nu yang baru saja kembali ke kamp militer datang ke halaman Nangong Xiangyun, dan dia melihat kakak perempuan ketiganya bergerak dengan gelisah bolak-balik, apalagi, dia akan tersenyum sesaat dan menggertakkan giginya di saat lain. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, yang ingin pergi mencari penjahat itu? Nangong Xiangyun berbalik dan dengan marah menatap adiknya. Tidak mau maka sekarang mau, mengapa kamu begitu ganas? Jika kamu tidak ingin pergi, maka aku akan pergi. Aku mendengar rumah ipar sepertinya mengalami kecelakaan kemarin, dan hari ini, ia tidak datang ke kamp militer juga. Nangong Nu berkata sembarangan dan berbalik untuk pergi. Berhenti, ketika Nangong Nu hendak meninggalkan halaman, teriakan yang diharapkan datang dari belakang. Nangong Xiangyun agak tegang bergegas ke depan Nangong Nu dan dengan segera bertanya, apa yang terjadi padanya? Apakah ini serius?
Aku juga tidak tahu tentang itu, aku hanya tahu bahwa kemarin beberapa orang menyerang rumah besar Simen. Sebelum Nangong Nu selesai berbicara, dia melihat Nangong Xiangyun berlari keluar seperti embusan angin. Kakak ketiga menolak keras untuk mengakui kekalahan, tetapi wajahnya jelas memiliki, "Aku cinta Simen Yu," tertulis di atasnya, "jadi apa gunanya berpura-pura?" Kata Nangong Nu sambil tersenyum. Dia lelah untuk hari itu. Sepertinya dia harus pergi mencari istri kecilnya untuk bermain. Nangong Xiangyun berlari ke rumah Simen dengan kecepatan kilat, dan melihat banyak pekerja memperbaiki dinding, lantai, dan sebagainya, apalagi ada bau darah sisa yang tidak jelas di udara. Hatinya langsung panik, dan benar-benar mengabaikan salam para pelayan, dia berlari langsung menuju halaman Longyi. Para penjaga klan Simen mengenalinya, jadi tidak ada yang menghalangi jalannya. Dan ketika Nangong Xiangyun mencapai halaman Longyi, dia melihat deretan rumah-rumah yang runtuh, dan matanya memerah. Simen Yu, kau bajingan." Nangong Xiangyun masuk ke kamar tempat Longyi tinggal sambil berteriak dengan keras. Pada saat ini, Longyi dan Xiaoyi masih bersarang di tempat tidur. Setelah pertempuran besar-besaran, Xiaoyi sudah tertidur pada saat ini, dan dia cenderung setengah jalan, dengan lembut membelai Xiaoyi. Tiba-tiba, dia mendengar ratapan sedih Nangong Xiangyun, dan tepat ketika dia berpikir mengapa gadis ini membuat keributan besar, pintu didorong terbuka dengan keras, dan melihat pemandangan di dalam, Nangong Xiangyun dengan air mata di wajahnya tercengang. Di pintu. Aku lupa untuk meletakkan penghalang." Hanya pada saat ini, Longyi ingat bahwa ketika dia pergi keluar untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan pada siang hari, dia lupa untuk meletakkan penghalang lagi. Nangong Xiangyun menatap kosong pada memeluk dua orang di tempat tidur, dan dia tiba-tiba merasakan keluhan yang tak terbatas di hatinya. Dia sangat khawatir tentang dia berpikir dia mungkin bertemu dengan kecelakaan, tetapi hasilnya adalah, dia tidak pergi ke kamp militer sehingga dia bisa memiliki riang roman dengan gadis lain di tempat tidur. "Kau bajingan Bao." Nangong Xiangyun mengutuk dan dengan tegas menutup pintu, dia lari. Wanita yang aneh. Longyi tertegun, dia tidak dapat memahami keberanian gadis ini. Xiaoyi dibangunkan oleh Nangong Xiangyun. Sebagai seorang wanita, dia secara alami memahami pikiran seorang wanita. Dia duduk dan mendorong Longyi, dia berkata, "Tuan muda, pergi dan menghiburnya." Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dalam beberapa hari, kalian berdua akan mendapatkan sudah menikah. Longyi berpikir sedikit, dan mengingat dia sepertinya khawatir tentang dia beberapa saat yang lalu. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia khawatir, tetapi pergi menghiburnya adalah pilihan yang tepat. Pria, terkadang harus menyerah sedikit untuk wanita. Longyi bangkit dan mengenakan pakaiannya, lalu dengan ringan mencium dahi Xiaoyi, dia pergi, meninggalkan Xiaoyi yang sedang memandangi punggungnya dengan kerasukan. Sebagai seorang master nubuat, dia sangat jelas tentang situasinya sendiri, dan dia tahu bahwa dia memiliki sedikit waktu untuk menemani kekasihnya. Nangong Xiangyun berlari ke taman bunga besar di rumah Simen, dan menemukan tempat tanpa ada orang di sekitarnya. Dia berjongkok dan menangis menutupi wajahnya dengan bahu tipisnya mengangkat bahu. Pada saat ini, dia terlihat sangat menyedihkan. "Bajingan Bao, bajingan kotor, aku tidak menyukaimu, aku membencimu." Nangong Xiangyun mengutuk sambil menangis. Dia merasa bahwa dirinya yang sekarang tidak seperti dirinya yang dulu. Dulunya dia riang, tapi sekarang setiap hari dia terus memikirkan lelaki yang bau itu, membuat hatinya berduka dan juga zat, apakah itu benar-benar layak untuk masalah. Tapi Nangong Xiangyun sendiri tahu bahwa dia pada dasarnya tidak bisa mengendalikan hatinya, dia tidak bisa mengendalikan hatinya untuk tidak memikirkannya dan tidak khawatir tentang dia, hatinya sudah melampaui penebusan. Semakin Nangong Xiangyun berpikir, semakin dia menjadi sedih, oleh karena itu, semakin dia menangis semakin hancur hatinya. "Jangan menangis, bunga dan tanaman keluargaku akan tenggelam membentuk air matamu." Suara Longyi tiba-tiba datang dari belakang, begitu menakutkan Nangong Xiangyun sehingga dia melompat. Kemudian dengan tetesan air mata berkilau di wajahnya, dia berbalik dan melihat Longyi berdiri tidak jauh menatapnya dengan tatapan lembut.
Ini hampir membuatnya tersesat di dalam mereka. Kamu munafik, aku tidak ingin kamu menjagaku, aku ingin menangis jadi aku akan menangis. Nangong Xiangyun memelototi Long Yi dan berkata sambil masih terisak. Aku tidak menjagamu, aku khawatir ingus dan air matamu akan meracuni bunga dan tanaman keluargaku. Long Yi berkata dengan senyum nakal. Kau, penjahat terkutuk, membuatku marah, aku akan menendangmu sampai mati. Nangong Xiangyun sangat marah sehingga dia berdiri dan menggertakkan giginya, dia menerkam ke Long Yi. Long Yi menghindari tendangan Nangong Xiangyun, dan menggunakan tangannya untuk merangkul pinggang ramping Nangong Xiangyun dan menariknya ke dadanya, dan dada dua orang dengan erat menempel satu sama lain. Sebuah blush on muncul di wajah cantik Nangong Xiangyun, dan hatinya dengan cepat melambung. Dia ingin berjuang, tetapi tangan besar yang tersisa dari Long Yi dengan lembut menghapus air mata dari wajahnya, membuat Nangong Xiangyun memukau. Dia kembali jatuh ke jaring besar kelembutan Long Yi, dan dia hanya menatap matanya dengan kesurupan. Jangan menatapku seperti itu, aku mungkin membuat kesalahan. Melihat tatapan tergila-gila dari Nangong Xiangyun, Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Pada dasarnya Nangong Xiangyun tidak tahu apa yang dikatakan Long Yi, tetapi hanya menjawab tanpa sadar. Aku bilang aku akan memakanmu. Long Yi mengulangi sekali lagi, dan matanya bersinar dengan kilatan berbahaya. Ah, Wu, penjahat, ketika Nangong Xiangyun merasakan perubahan ekspresi Long Yi, dia bangun, tetapi mulut besar Long Yi sudah menyegel bibir merah mudanya. Di bawah matahari terbenam, dua orang dengan kuat mencium, benar-benar mengabaikan diam-diam menertawakan banyak pelayan dan pengikut jauh. Bab 269, Nubuat Mutiara. Hari berlalu seperti ini, dan di antara orang-orang biasa, mereka tidak lagi berbicara tentang hari Yin ekstrim, dan orang yang paling jengkel adalah Paus Cahaya Lifaer. Menghadapi dorongan gereja kegelapan, gereja cahaya yang vitalitasnya terluka namun memiliki pikiran tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini bagi mereka. Soal Long Yi memiliki binatang buas SS peringkat peternak petir dan dewa api-api kilin tidak dipublikasikan, karena Long Yi meminta orang tua berjenggot untuk menjaga rahasia ini. Adapun kerangka super Long Yi yang telah menyerap energi gelap dalam jumlah tak terbatas, saat ini, mereka dibungkus dengan energi gelap yang pekat. Bahkan ketika Long Yi memanggil mereka, mereka tidak menunjukkan reaksi, mungkin dalam proses evolusi. Dan setelah kejadian ini, kehidupan Long Yi juga menjadi normal. Pada siang hari, dia berlatih di dalam kamp militer, dan pada malam hari, dia menemani Xiao Yi dan Nangong Xiangyun. Kadang-kadang Bei Tangyu juga datang untuk ikut bersenang-senang, dan tanpa khawatir dia akan berperan sebagai bola lampu, kunjungannya menjadi semakin sering. Sekarang, Bei Tangyu tidak lagi menarik wajah panjang setiap hari, dan terutama ketika dia menghadapi Long Yi, matanya akan bersinar. Bahkan seorang idiot juga bisa tahu apa artinya ini. Sedangkan untuk Long Yi, bukan karena dia tidak memikirkan Bei Tangyu, gadis ini adalah gadis yang menawan dan keras kepala, hanya saja, tidak jelas apakah klan Beitang adalah teman atau musuh pada saat ini, dan Long Yi tidak berani terburu-buru meletakkan tangannya di atasnya. Oleh karena itu menghadapi kepahitan tersembunyi Beitang Yu, dia bertindak bodoh. Larut malam, Long Yi dengan Xiao Yi di dadanya sedang duduk di atap menonton bulan, dan Barbarian Bull dan Li Qing sedang dalam proses pertempuran dalam kegelapan satu sama lain. Di bawah petunjuk Long Yi, keterampilan kedua orang ini telah maju pesat, dan terutama Li Qing, setelah hari Yin ekstrim, ia berlatih dengan gila. Dan melihat dia berlatih tanpa takut akan nyawanya, Barbarian Bull juga terstimulasi untuk berlatih dengan gila. Seperti ini, keduanya menerobos batas mereka berulang-ulang. Aneh, kenapa gadis yang mengganggu itu tidak datang hari ini? Long Yi mengacu pada Nangong Xiangyun. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap hari, dia akan selalu datang ke rumah Simen, tapi hari ini, tidak ada jejaknya, membuat Long Yi agak terkejut. Tuan muda, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu berpura-pura tidak tahu? Setelah 2 hari, kamu menikahi Nangong Xiangyun. Menurut kebiasaan di benua itu,
2 hari sebelum pernikahan, pria dan wanita tidak dapat saling bertemu. Xiaoyi ringan tersenyum dan berkata, "Di bawah sinar bulan putih, dia benar-benar tampak seperti Lady of the Moon. Begitukah?" Long Yi mengangkat bahu dan membawa Xiaoyi ke dadanya. Sekarang, ketika tidur, jika dia tidak berpegangan pada seorang wanita, dia benar-benar tidak bisa tertidur. Xiaoyi dengan patuh bersarang di dada kekasihnya, tetapi tiba-tiba sebuah ekspresi yang berjuang muncul di wajahnya, dan dia menangkap ujung bawah pakaian Long Yi dengan erat. "Apa yang terjadi, Xiaoyi? Di mana kamu merasa tidak nyaman?" Long segera merasakan kondisi abnormal Xiaoyi, jadi dia bertanya dengan khawatir. Xiaoyi menggelengkan kepalanya, dan membenamkan kepalanya di dada Long Yi. Long Yi cemas. Dia menggunakan kekuatan untuk mengangkat dagu dan bertanya dengan cemas, "Katakan padaku, ada apa? Jika kamu tidak berbicara, maka aku akan memukul Asteris." Xiaoyi mengerutkan bibirnya, dan meraih tangan Long Yi. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Dan ketika Long Yi hendak lepas kendali, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, "Tuan muda, aku tidak ingin meninggalkan kamu." Long Yi terkejut. Lalu setengah menyipitkan matanya, dia dengan marah berkata, "Apakah kamu ingin pergi?" "Tidak, tidak, hanya..." Xiaoyi sepertinya kesulitan berbicara tentang sesuatu. "Jangan hanya, jika kamu berani pergi, lihat bagaimana aku akan mematahkan kakimu." Long Yi berkata dengan ganas. Xiaoyi seakan-akan istri kecil yang dianiaya itu berkata dengan lemah, "Tuan muda, Xiaoyi tahu segalanya. Air suci cahaya hanya dapat mempertahankan hidup aku selama 1 tahun, dan setelah 1 tahun, aku akan menghilang dari dunia ini, sama seperti tuan aku pada saat itu waktu." Hati Long Yi terasa sakit, dia dengan lembut memeluk Xiaoyi dan berkata dengan lembut dan tegas, "Tidak, tuan muda tidak akan membiarkanmu mati." Xiaoyi dengan berlinang air mata menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu, sebenarnya, apa yang ingin aku katakan adalah, Tuan aku juga meninggalkan aku hal yang sama pada waktu itu, dan mungkin aku bisa mendapatkan kembali kekuatan hidup aku dengan menggunakannya." "Apa? Mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Karena hal itu dapat memulihkan kekuatan hidup kamu, lalu apa yang kamu tunggu?" Long Yi liar dengan sukacita. Meskipun dia berkata dia tidak akan membiarkan Xiaoyi mati, tetapi pada kenyataannya, dia tidak pasti dalam hatinya. Tidak diketahui apakah dia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Xiaoyi dalam 1 tahun atau tidak. Karena Xiaoyi juga tidak yakin, jika tidak berhasil, maka Xiaoyi, kata Xiaoyi dengan air mata berlinang. "Jadi, apakah kamu mempertimbangkan apakah akan tinggal di sisiku selama 1 tahun atau menggunakan benda yang tuanmu tinggalkan untuk mempertaruhkan nasibmu?" Long Yi berkata mendengarkan Xiaoyi. Long Yi juga sangat berjuang di hatinya untuk membuat pilihan. Xiaoyi mengangguk dan berkata, "Tuan muda," Xiaoyi bertekad, "tidak peduli apa yang tuan muda pilih, Xiaoyi tidak akan menyesal." Long Yi mengerutkan kening, sekarang, dia menyadari perjuangan di jantung Xiaoyi. Dan setelah merenung sebentar, dia berkata, "Bisakah kita menunggu dulu? Jika aku tidak dapat menemukan cara dalam 1 tahun, maka apakah akan terlambat untuk menggunakan benda itu?" Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, karena untuk memulihkan tenaga hidup, setidaknya 1/2 bulan atau lebih lama diperlukan, dan jika kita menunggu, maka sudah terlambat saat itu." Long Yi menekan pelipisnya, dan mengingat kata-kata pasti pria tua berjanggut itu, yang menyatakan bahwa dalam keadaan Xiaoyi ini, kecuali Dewa Cahaya sendiri datang sendiri, mustahil untuk memulihkan kekuatan hidup Xiaoyi. Meskipun pilihan ini sangat sulit, tetapi Long Yi adalah seorang pria, adalah pria Xiaoyi, jadi dia harus membuat pilihan. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati untuk waktu yang lama, Long Yi membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menatap lurus ke mata transparan Xiaoyi, dan berkata dengan tekad, "Gunakan benda yang ditinggalkan oleh tuanmu. Aku percaya bahwa istriku tidak akan hilang dengan mudah, aku percaya padamu." Xiaoyi sedikit tersenyum indah, tetapi matanya menatap Long Yi dengan enggan berpisah. Dia takut jika dia gagal, dia tidak bisa lagi menghubunginya. "Kapan waktu terbaik?"
Tanya Long Yi. Lebih cepat lebih baik. Xiao Yi menjawab dengan lembut, tetapi matanya masih menatap wajah tampan Long Yi bahkan tanpa mengedipkan matanya. Hati Long Yi bergetar, karena sekarang adalah waktu terbaik. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, sekarang katakan padaku apa yang harus aku perhatikan." Tubuh lemah Xiao Yi juga tanpa sadar sedikit gemetar. Dia menarik Long Yi kembali ke kamar mereka, lalu meletakkan penghalang. Setelah itu, Xiao Yi perlahan membuka mulutnya dan mutiara putih susu tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya, mengambang di udara sambil menyebarkan cahaya lembut. Ini adalah mutiara nubuat, adalah kristalisasi energi dari banyak nubuat masters, diturunkan dari generasi ke generasi. Sayangnya, energi di dalamnya terlalu kental, sehingga sangat sulit untuk diserap. Bahkan, dengan hanya tingkat Xiao Yi, bahkan di hari Yin ekstrim, tidak mungkin baginya untuk melakukan sihir penyelamatan tubuh surgawi konstelasi di bawah keadaan ketika target tidak di depannya, tapi dia menggunakan esensi Long Yi untuk secara paksa merangsang energi nubuat mutiara, dan menggunakan kekuatan hidupnya sendiri sebagai biaya untuk melakukan sihir ini. Pada saat itu, dia tahu bahwa hanya ada 50% kemungkinan bahwa tenaga hidupnya akan kembali, tetapi dia masih tidak ragu. Namun, pada saat itu, dia menghadapi serangan mendadak dari penasihat militer yang misterius itu. Ini sangat mengurangi kemungkinan kekuatan hidupnya kembali. "Apakah ini yang ditinggalkan tuanmu? Sungguh energi yang murni." Long Yi berseru dengan kagum. Dia tidak bisa merasakan atribut energi di dalam mutiara ini, tetapi tahu bahwa energi ini luar biasa murni, membuat orang merasa sangat nyaman. "Tuan muda, sebentar lagi, aku akan menggunakan sihir rahasia untuk menyegel diri aku di dalam ruang mutiara nubuat ini. Tuan muda harus selalu mengenakan mutiara nubuat ini di tubuh kamu. Jika kamu kehilangannya, maka Xiao Yi tidak akan lagi dapat kembali." Xiao Yi memegang profesi pearl di tangannya dan dengan ringan berkata kepada Long Yi, "Apa? Segel dirimu di dalam mutiara nubuat ini?" Long Yi berkata dengan kaget. Seperti ini, bukankah dia tidak bisa melihat Xiao Yi? "Ya, tuan muda dan aku memiliki hubungan kontrak darah, sehingga kamu dapat merasakan kehadiran aku bahkan jika aku berada di dalam mutiara ini. Jika suatu hari, kamu tidak dapat lagi merasakan aku, maka itu berarti Xiao Yi telah menghilang." Xiao Yi perlahan berkata. Hati Long Yi dalam kekacauan. Pada akhirnya, akankah Xiao Yi baik-baik saja di dalam mutiara ini? "Tuan muda." Xiao Yi bergegas ke pelukan Long Yi, dan dengan erat memeluknya, dia berkata dengan suara bergetar, "Cintailah Xiao Yi lagi." Long Yi memegang Xiao Yi dan mencium aroma unik tubuhnya. Dia menciumnya. Pada saat ini ketika mereka mungkin berpisah selamanya, dia tidak berdaya untuk menolak dan juga tidak ingin menolak permintaan Xiao Yi. Dua orang saling mencium dengan gila, sambil saling merobek pakaian masing-masing, dan dua orang terjerat bersama. Ketika adik Long Yi mengisi kekosongan Xiao Yi, Long Yi secara mengejutkan meneteskan air mata. Saat ini, dia tahu bahwa dia tidak kuat sama sekali. Di tempat terlembut di lubuk hatinya, dia tidak bisa mentolerir bahaya. Setelah terjerat dengan kegilaan satu sama lain, cahaya fajar pertama muncul di langit tanpa sepengetahuan mereka. Sekarang, Long Yi sedang kesurupan, dan tiba-tiba merasakan penyebaran cahaya putih. Setelah itu, dia tiba-tiba bangkit, dan melihat bahwa Xiao Yi di sampingnya sudah menghilang tanpa jejak, dan di udara, hanya mutiara putih susu berputar yang mengambang. Long Yi tiba-tiba merasa kosong di hatinya, dan mengulurkan tangannya, mutiara di langit secara otomatis melayang ke telapak tangannya. "Xiao Yi, kamu harus kembali." Long Yi bergumam, dengan erat memegang mutiara di tangannya. Dia tahu bahwa Xiao Yi ada di dalam, karena dia bisa merasakan auranya di dalamnya. Dia tinggal di kamar untuk waktu yang lama memikirkan setiap aspek dari waktu yang dia habiskan bersama Xiao Yi. Hanya ketika sinar matahari ditaburi di dalam ruangan melalui jendela, Long Yi perlahan bangkit dan meludahkan ki kacau. Dia percaya bahwa suatu hari Xiao Yi pasti akan keluar dari dalam mutiara ini. Setelah itu, meregangkan dirinya, wajahnya yang lesu sudah menghilang, kembali ke senyum buruk yang tergantung di wajahnya.
Dia mencium nubuat mutiara putih susu dan menggunakan sutra es Ruyi untuk menggantungnya di lehernya. Seperti ini, Xiaoyi selalu bisa merasakan kehangatan dan detak jantungnya. "Simen Yu, bangun, kita harus pergi ke kamp militer." Bei Tangyu berteriak dari luar. "Mengapa kamu berteriak pagi-pagi?" Long Yi membuka pintu dan berjalan keluar. Kemudian dia melihat Bei Tangyu dengan seragam militer berdiri di luar. Setelah menjalani pelatihan batalion tak tertandingi untuk jangka waktu tertentu, temperamennya jelas telah berubah. Bei Tangyu melirik ke dalam ruangan dan tiba-tiba bertanya dengan heran, "Bukankah Xiaoyi menemanimu tidur kemarin?" "Tentu saja, dia melakukannya." Long Yi menjawab sambil tersenyum. "Lalu di mana dia?" tanya Bei Tangyu. "Di sini," kata Long Yi menunjuk dadanya, lalu berjalan menuju kamp militer sambil tertawa terbahak-bahak. Bei Tangyu bingung dan tercengang untuk waktu yang lama, dan melihat Long Yi sudah jauh, dia berteriak, "Simen Yu, tunggu aku." Bab 270, Perasaan Bei Tangyu. Long Yi duduk di tempat tinggi di kamp militer, dan melihat para prajurit batalion tak tertandingi yang sedang melakukan pelatihan tidak manusiawi di bawah ini, secercah senyum bangga muncul di wajahnya. Setelah menjalani periode pelatihan brutal, batalion tak tertandingi sudah mulai memiliki kekuatan dan momentum. Pada dasarnya, mereka semua bisa lulus kriteria kelayakan asli. Sepertinya dia perlu merevisi jadwal pelatihan. Dan untuk Namongnu, sekarang ia bukan lagi anak kecil yang menangis. Pelatihan brutal ini mempertajam deposisi dan wataknya. Pada saat ini, dia berperang melawan dua prajurit batalion tak tertandingi. Dia menghindari tinju besi dari satu prajurit, dan menggunakan satu tangannya untuk mengunci sendi sikunya dan tangan lain menangkap tenggorokannya, kemudian mengerahkan kekuatan untuk menjatuhkan solder ini, membuat solder ini kehilangan kemampuannya untuk melawan. Segera setelah itu, dia menendang tentara lain yang bergegas ke arahnya, dan panah es dipakukan di samping leher prajurit ini. Semua gerakan ini seperti awan mengambang dan air yang mengalir, dan hanya dalam sekejap, dua yang sama ganasnya seperti serigala dan harimau yang dikalahkan tentara. Sekarang dia sangat mahir dalam menggabungkan keterampilan bertarung dan sihir tinju. Meskipun Long Yi telah memberinya perhatian khusus, tetapi bakat dan kerja kerasnya juga tidak dapat dipisahkan. Long Yi tersenyum puas. Seiring waktu, anak ini pasti bisa memikul tanggung jawab pribadi. Adapun Bei Tangyu, dia bahkan lebih senang dengannya. Setelah menerobos ikatan pemikiran konservatif, seolah-olah seekor ikan memasuki laut, dalam aspek taktik militer dan mengerahkan pasukan, dia memunculkan ide-ide baru, membuat Long Yi memuji dia lagi dan lagi. Sekarang Long Yi sudah mempromosikannya menjadi kapten 1000 pasukan pria. Setelah akhir pelatihan hari ini, Long Yi dan Bei Tangyu kembali ke rumah. Malam ini, ada pesta minum, yang merupakan pesta yang diadakan oleh putra mahkota Long Ying. Long Yi dan tuan muda mulia lainnya dan wanita muda dari Soaring Dragon City diundang. Jika ada orang lain yang memegang pesta, Long Yi bisa menolak, tetapi karena itu adalah putra mahkota, dia tidak punya pilihan selain untuk hadir sehingga memberinya wajah. Long Yi berbaring di dalam kolam pemandian yang mengepul, dan tiba-tiba dia merasa agak kosong. Dia sudah terbiasa dengan Xiaoyi menggosok punggungnya dan menemaninya untuk mandi, tapi sekarang dia tidak di sini, dia benar-benar tidak terbiasa. Long Yi menggosok nubuat mutiara yang tergantung di dadanya dan bergumam, "Xiaoyi, cepat keluar, tuan muda kamu, aku benar-benar tidak dapat melakukannya tanpa kamu." "Hei, Simen Yu, sudah hampir waktunya." Saat itu, suara Bei Tangyu datang dari luar pintu. Dalam pesta minum yang diadakan oleh Long Ying, dia juga diundang. Long Yi kembali ke akal sehatnya, dan bangkit dari kolam pemandian. Dia menjawab, "Aku segera datang, tunggu sebentar." Long Yi berjalan keluar hanya dengan sehelai handuk mandi melilit pinggangnya. Keluar dari kamar mandi, dia melihat Bei Tangyu dengan pakaian indah berdiri di kamarnya. Rambut hitam pekatnya diikat menjadi sanggul rambut yang indah dengan banyak ornamen berkilau di atasnya. Wajahnya memiliki riasan ringan, yang disertai dengan mata cerah dan gigi mutiara tampak indah, membuat Long Yi yang terbiasa melihatnya dengan seragam militer merasa sangat menarik.
Dan untuk Bei Tang Yu, melihat tubuh bagian atas Long Yi yang telanjang, dia memerah, dan, peng, jantungnya melompat seperti seekor rusa kecil. Meskipun malu, tatapannya masih melekat erat di tubuhnya. Pada saat ini, Long Yi memang menyebarkan bau jantan yang mengkhawatirkan, dan dengan tetesan air yang berkilauan dan jernih menghiasi otot-ototnya yang kokoh, di bawah iluminasi lampu ajaib, dia tampak lebih menawan, yang cukup membuat Bei Tang Yu, gadis ini tidak menyadari fakta kehidupan, memiliki lidah yang kering. Cukup terlihat, aku harus mengenakan pakaian. Melihat Bei Tang Yu menatapnya tanpa mengedipkan matanya, Long Yi tidak bisa membantu tetapi dengan bercanda berkata. Bei Tang Yu kembali sadar, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba terbakar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri seperti ini. Dia bertanya-tanya bagaimana Long Yi melihat dirinya, melihat penampilannya barusan. Siapa yang melihatmu? Jangan menjadi narsisis, aku hanya datang untuk membawa pakaianmu, ada di tempat tidur, kenakan. Bei Tang Yu bergegas keluar dengan wajah merah. Long Yi tersenyum dan mengangkat bahu. Sepertinya sosoknya masih menarik. Dia melihat ke tempat tidur dan melihat gaun dan celana sutra terlipat rapi. Melihat pakaian ini, dia tidak bisa membantu tetapi agak terkejut, apakah pakaian ini dibeli secara pribadi oleh Bei Tang Yu. Long Yi mengambil pakaian ini dan mengguncangnya, justru gaya yang paling ia sukai, tetapi ia tidak menemukan label apapun di pakaian ini. Di area dada, sebuah kata, Yu, disulam menggunakan benang emas, dan di bawah dunia, Yu, bulu putih tanpa noda disulam menggunakan benang perak. Kata Yu, berasal dari simen Yu, dan bulunya disebut Yumao dalam bahasa Cina dan Yu dari Yumao adalah dari Bei Tang Yu. Apakah gadis itu secara pribadi menjahit pakaian ini? Long Yi agak tidak berani percaya, tetapi melihat kata bersulam, Yu, dan bulu di daerah dada, bahkan orang bodoh akan tahu apa artinya. Ini menggerakkan hati Long Yi. Long Yi mengenakan gaun ini, dan berdiri di depan cermin ajaib. Dia melihat itu pas untuknya, dan pengerjaannya juga cukup bagus. Setelah itu, dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat Bei Tang Yu yang masih memiliki wajah merah tanpa sadar berdiri di dalam halaman. Terima kasih untuk pakaian ini, di mana kamu memesannya? Long Yi tersenyum dan menepuk bahu Bei Tang Yu yang harum. Bei Tang Yu bangun dengan kaget, dan dia terkejut melihat Long Yi setelah berbalik. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan wajahnya menjadi cerah, lalu dia berkata sambil terkikik, Simen Yu, pakaian ini cukup bagus, itu membuatmu terlihat lebih enak dipandang. Ya, itu cukup bagus, kamu masih belum memberitahu aku di mana kamu memesan ini. Long Yi bertanya sambil tersenyum. Tebaklah. Sudut mulut Bei Tang Yu naik, dan dia bermain-main mengedipkan mata ke arah Long Yi. Ini benar-benar agak sulit. Long Yi menggosok dagunya dan berpura-pura merenung. Dan melihat Long Yi tidak membuat dugaan bahkan setelah waktu yang lama, wajah Bei Tang Yu yang cantik dan cantik mulai berubah keruh, dan dia berkata dengan jengkel, ketika kamu membujuk gadis-gadis lain, kamu sangat pintar, tetapi pada saat ini, kenapa kamu begitu bodoh seperti babi? Aku tidak bisa menahannya, aku benar-benar tidak dapat menebak, waktu hampir habis, kita harus pergi. Melihat Bei Tang Yu kesal, Long Yi berkata sambil tersenyum. Bei Tang Yu tiba-tiba mengambil langkah besar dan menangkap lengan panjang Yi dan berkata merasa bersalah, bagaimana kamu tidak bisa menebak, itu tidak akan terjadi, jika kamu tidak bisa menebak, maka kamu tidak boleh pergi. Long Yi tertegun, melihat Bei Tang Yu yang biasanya tenang dan berkepala dingin di kamp militer tanpa terduga menunjukkan temperamen seperti anak kecil dan marah karena marah, dia benar-benar menemukan ini lucu. Long Yi ringan tersenyum dan mencubit pipi Bei Tang Yu dengan tangannya, dia berkata sambil tersenyum, oke, jangan marah, aku sudah tahu sebelumnya bahwa pakaian ini dijahit dengan tanganmu sendiri. Bei Tang Yu menamparkan cakar serigala Long Yi, dan menatap Long Yi. Senyum menawan muncul di wajahnya dan dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Long Yi menarik lengan baju dan berkata, lihat pengerjaan ini, bengkok, bagaimana bisa pengerjaan di luar menjadi buruk seperti ini? Sekarang, Bei Tang Yu benar-benar marah,
dia mendengus dan bergegas ke depan. Dia menarik pakaian Long Yi dan berkata dengan marah, "Jangan memakai kain ini, lepas." Pada saat ini, Dong Fangwan dengan 2 pelayan datang, dan melihat adegan ini, dia tertegun dan tak bisa berkata-kata. Tampaknya putranya sangat populer. Pada waktu itu, keluarga Nangong yang gadis itu juga sangat tidak sabar seperti ini. Hanya gadis keluarga Nangong itu hanya bersandar pada putranya, tetapi gadis keluarga Beitang ini dengan lugas memaksa dirinya sendiri di halaman. Anak-anak sekarang Dong Fangwan menghela nafas di dalam hatinya, tetapi wajahnya tersenyum seperti bunga mekar. "Ibu, mengapa kamu datang ke sini?" Long Yi agak tidak wajar bertanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Beitang Yu menoleh, dan melihat Dong Fangwan dan 2 pelayan di belakangnya menatapnya dengan pandangan yang ambigu. Dia mundur 2 langkah ke belakang, ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk ke dalamnya. "Ibu hanya ingin mengingatkanmu bahwa waktu sudah hampir habis, tetapi itu tidak masalah. Ibu pergi sekarang, kalian berdua, jangan terlambat." Dong Fangwan tersenyum dan berjalan pergi. Beitang Yu menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya, tiba-tiba terisak dengan suara lembut. "Apa yang salah? Aku hanya bercanda barusan. Pengerjaan kamu benar-benar baik, bahkan dibandingkan dengan pengerjaan istana kekaisaran, milik kamu masih lebih baik." Long Yi tersenyum dan menarik tangan Beitang Yu, dan benar-benar melihat air mata di matanya. "Dasar penjahat, karenamu, sekarang Nyonya pasti mengira aku wanita yang murah. Semuanya salahmu, semuanya salahmu." Beitang Yu dengan ganas memukul dada Long Yi. "Jadi kamu khawatir tentang ini? Yakinlah, ibuku hanya bahagia, karena ini membuktikan bahwa putranya menarik." Long Yi tersenyum dan berkata, dia bisa melihat melalui pikiran Dong Fangwan. "Kamu memiliki pesona kentut, hanya orang-orang idiot yang akan menyukaimu." Beitang Yu menyeka air matanya dan mendengus. Dalam hatinya, dia masih memiliki beberapa keluhan. "Ya, hanya kamu, orang idiot seperti ini akan menyukaiku." Long Yi dengan lembut menatap Beitang Yu dan berkata. Dia secara alami tahu kasih sayang gadis ini kepadanya, dan dia juga sangat tersentuh dengan apa yang telah dia lakukan untuknya. "Siapa yang menyukaimu? Kamu, jangan bicara omong kosong." Jantung Beitang Yu melonjak. Melihat Long Yi tidak lagi bertindak bodoh, dia malah kehabisan akal. Long Yi hanya meraih tangan kecil Beitang Yu, lalu membaliknya. Dia melihat beberapa lubang kecil di jari-jarinya, lalu membawa tangannya di depan mulutnya. Dia dengan ringan meniup dan berkata dengan lembut, "Aku tahu hatimu, terima kasih." Jantung Beitang Yu tiba-tiba melompat lebih keras. Dia dengan agak malu-malu menarik tangannya dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap lurus ke mata Long Yi yang lembut yang tampaknya mampu melelehkannya. Kemudian dia dengan keras berkata sambil tersenyum, "Ayah, kita akan terlambat, cepat pergi." Selesai berbicara, seolah-olah kelinci yang terkejut, dia berlari ke depan, tetapi dia tetap memiliki senyum manis di wajahnya. Long Yi tersenyum. Gadis ini yang biasanya berani bertukar pandang dengan dia, sekarang pada saat kritis namun pemalu. Long Yi langsung memegang Beitang Yu ke dadanya, lalu melonjak ke langit. Dia terbang menuju rumah putra mahkota Long Ying. Setelah sang pangeran tumbuh besar, mereka dapat memilih untuk membangun sebuah rumah besar untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu bagi mereka untuk tinggal di istana kekaisaran. Dan untuk Long Ying, dia pindah cukup awal setelah upacara kedatangan usianya diadakan. Pada saat itu, Simen Yu percaya bahwa itu untuk membuat hal-hal yang nyaman untuk bermain-main dengan gadis-gadis muda, tetapi berpikir kembali sekarang, Long Yi tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Pada saat itu, Long Ying masih berusaha untuk mendapatkan posisi pangeran mahkota, dan berlama-lama di sekitar bunga sepanjang hari mungkin semata-mata demi menyembunyikan kapasitasnya dan mengulur waktu, dalam hati namun licik. Dia benar-benar tidak bisa meremehkan rencananya. Sangat cepat, Long Yi dengan Beitang Yu tiba di tujuan. Di luar pintu masuk rumah pangeran mahkota, ada berbagai macam gerbong mewah, dan banyak tuan muda dan wanita muda dengan pakaian cerah memasuki mansion, membuat tempat ini ramai. "Simen Yu, kamu datang, aku pikir kamu membenci aku, kakak kamu ini."
Putra mahkota Long Ying secara pribadi datang untuk menyambut, dan dia menepuk pundak Long Yi sambil tersenyum. Bersambung.